Setuju Jokowi dimakzulkan, Helmi Felis kita bisa lebih maju, lebih makmur tanpa para maling. Sudah terlalu banyak janji-janji presiden yang tidak ditepati. Kebohongan yang diedarkan dan sejumlah pengkhianatan yang menjadikannya dikualifikasi melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela Presiden Joko Widodo juga semakin dikuatkan dalam proses gugatan. Sudah 2 kali panggilan sidang, Presiden Joko Widodo tidak hadir. Perbuatan ini jelas meruntuhkan atau menjatuhkan wibawa Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Gugatan yang kami ajukan oleh segenap rakyat ini, ada perwakilan rakyat yang menggugat Presiden Joko Widodo itu dalam kapasitas presiden, tapi pertanggungjawabannya pribadi Insinyur Joko Widodo. Karena dalam petitumnya kami meminta Insinyur Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya pertanggungjawaban personal dan kelembagaan melekat. Kepada Bapak Presiden, kalau sekiranya Bapak memang merasa penat, merasa pusing, merasa tidak mampu, sudah akhiri stop. Masalahnya nggak merasa Nah, begitu, kalau ya. tidak merasa seperti itu, saya minta kepada partai pengusungnya, sudah jangan dilanjutkan, katanya mau demi bangsa dan negara. Karena sekarang rakyat semakin sulit, kemudian situasi ekonomi semakin sulit, kemudian kita ini menjadi negara yang jangan sampai kita menyesal negeri ini akan menjadi negara yang terpecah ke dalam beberapa negara bagian karena banyak yang kecewa. Jadi Pegiat media sosial Helmi Felis setuju bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi dimakzulkan sebelum Indonesia semakin parah. Helmi Felis menyinggung bahwa Indonesia bisa lebih maju dan lebih makmur tanpa para maling. Bersama pernyataannya, Helmi Felis membagikan cuitan berisi berita berjudul Ketua DPD, persilahkan Presiden dimakzulkan. Dilansir dari rilis.id, Ketua DPD, AA Lanyala Mahmud Mataliti menanggapi wacana pemakzulan Presiden Jokowi saat menerima sejumlah aktivis di ruang kerjanya, Komplek Gedung DPR, MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Mei 2022. Adapun aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Nur Hidayat Assegaf, Slamet Jaya, dan Abdul Basit. Lanyala didampingi anggota DPD Bustami Zainuddin, staf khusus Ketua DPD Sefdin Saifuddin, Togar M. Nero, dan Brigjen Amostian, serta ex-anggota DPR Aryadi Ahmad. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Lanyala menegaskan bahwa dirinya berkewajiban menjaga konstitusi, yakni menjaga pemerintahan Jokowi sampai 2024. Hal tersebut karena secara konstitusi, Presiden bertugas selama 5 tahun dalam satu periode. Lanyala menegaskan bahwa persoalan menjadi presiden atau tidak adalah urusan Allah. Jika Jokowi berhasil menuntaskan masa kepemimpinannya sampai 2024, maka itu sudah takdir. Begitupun jika Presiden Jokowi diturunkan atau dilengserkan di tengah jalan. Lebih lanjut, Lanyala menilai kunci permasalahan bangsa ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi, di mana DPD sudah melakukan gugatan ke MK terkait penghapusan presidensial threshold. Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama lapangan yang pada masa kolonial Belanda bernama The Esplanade itu. Hal ini terungkap dalam rapat persiapan revitalisasi Lapangan Merdeka yang dipimpin Wali Kota Medan Bobi Nasution, diwakili Sekta Kota Medan Wirya Al-Rahman di ruang rapat 2 Balai Kota Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Kamis 19 Mei 2022. Terkait itu, sebelum hari yang telah dijadwalkan tiba, Wirya meminta semua benar-benar mempersiapkan baik administrasi maupun izin dan sebagainya. Sebelum digelarnya peletakan batu pertama nantinya, Wirya meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk menyiapkan surat yang ditujukan kepada instansi terkait untuk mengosongkan Lapangan Merdeka. Wirya meminta titik mana yang terdampak dari revitalisasi agar secepatnya diterima. Sebelumnya, Kadis PK PPR, Endar Sultan Lubis menyampaikan bulan depan akan dimulai revitalisasi Lapangan Merdeka. Ada beberapa instansi yang akan terdampak revitalisasi yang akan dilakukan diantaranya Kantor Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Merdeka Walk, serta toko buku. Saat menerima sejumlah aktivis di ruang kerjanya, Komplek Gedung DPR, MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Mei 2022. Adapun aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Nur Hidayat Assegaf, Slamet Jaya, dan Abdul Basit. Lanyala didampingi anggota DPD Bustami Zainuddin, staf khusus Ketua DPD Sefdin Saifuddin, Togar M. Nero, dan Brigjen Amostian, serta ex-anggota DPR Aryadi Ahmad. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah,
Lanyala menegaskan bahwa dirinya berkewajiban menjaga konstitusi, yakni menjaga pemerintahan Jokowi sampai 2024. Hal tersebut karena secara konstitusi Presiden bertugas selama 5 tahun dalam satu periode. Lanyala menegaskan bahwa persoalan menjadi presiden atau tidak adalah urusan Allah. Jika Jokowi berhasil menuntaskan masa kepemimpinannya sampai 2024, maka itu sudah takdir. Begitupun jika Presiden Jokowi diturunkan atau dilengserkan di tengah jalan. Lebih lanjut, Lanyala menilai kunci permasalahan bangsa ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi, di mana DPD sudah melakukan gugatan ke MK terkait penghapusan presidensial threshold. Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama lapangan yang pada masa kolonial Belanda bernama The Esplanade itu. Hal ini terungkap dalam rapat persiapan revitalisasi Lapangan Merdeka yang dipimpin Wali Kota Medan Bobi Nasution, diwakili serta Kota Medan Wirya Al-Rahman di ruang rapat 2 Balai Kota Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Kamis 19 Mei 2022. Terkait itu, sebelum hari yang telah dijadwalkan tiba, Wirya meminta semua benar-benar mempersiapkan baik administrasi maupun izin dan sebagainya. Sebelum digelarnya peletakan batu pertama nantinya, Wirya meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk menyiapkan surat yang ditujukan kepada instansi terkait untuk mengosongkan Lapangan Merdeka. Wirya meminta titik mana yang terdampak dari revitalisasi agar secepatnya diterima. Sebelumnya, Kadis PK PPR, Endar Sutan Lubis menyampaikan bulan depan akan dimulai revitalisasi Lapangan Merdeka. Ada beberapa instansi yang akan terdampak revitalisasi yang akan dilakukan diantaranya Kantor Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Merdeka Walk, serta toko buku.